Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di responsi praktikum analisis farmasi. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai ketentuan umum dan ketentuan khusus atau aturan-aturan yang harus Anda patuhi di laboratorium. Jadi yang saya sampaikan sekarang itu persiapan atau apa saja yang harus Anda siapkan atau seperti apa sih yang harus Anda patuhi pada saat praktikum di laboratorium. Nah, kalau praktikum online tidak saya jelaskan di sini. Kenapa? Karena sifatnya fleksibel karena praktikum online. Jadi tidak mengikat sifatnya, bebas. Kalau khusus di praktikum saya gitu. Tapi kalau praktikum yang wet lab itu ada aturan yang harus Anda patuhi. Kenapa? Karena Anda langsung datang ke sini, kemudian praktikum di laboratorium ini. Jadi harus harus mematuhi aturan-aturan yang ditentukan atau ditetapkan di laboratorium ini. Nah, aturannya tidak memberatkan Anda, tapi aturan ini dibuat tujuannya yang pertama untuk melindungi Anda pada saat praktikum, kemudian untuk mendidik Anda atau menanamkan rasa tanggung jawab dan disiplin bagi Anda pada saat praktikum. Nah, mudah-mudahan kedisiplinan yang tertanam dalam diri Anda itu terbawa pada saat nanti bekerja di tempat bekerja atau tempat yang Anda harapkan, di mana tempat tersebut merupakan tempat yang Anda inginkan bekerja di situ. Nah, kemudian aturannya juga tidak jauh berbeda dengan praktikum atau laboratorium yang pernah Anda kunjungi atau Anda tempati sebagai tempat praktikum. Contohnya di kimia dasar. Nah, praktikum kimia dasar dengan di sini tidak jauh beda. Karena labnya berbeda, kemudian penanggung jawabnya berbeda, tentunya kebijakannya juga agak sedikit berbeda. Tapi sebenarnya masih dalam koridor atau aturan yang mirip atau aturan yang hampir sama. Hanya sedikit saja yang perlu dipoles, gitu ya. Kemudian untuk yang pertama, apa saja sih yang akan saya sampaikan di pertemuan kali ini? Nah, yang pertama adalah praktikum yang akan dilakukan di laboratorium. Nah, dalam modul ini modul sudah saya buat. Modulnya yang dulunya itu 3 modul saya gabungkan menjadi 1 modul. Karena praktikumnya dulu itu ada mata kuliah kimia analisis dasar, kimia farmasi analisis, analisis keamanan pangan, itu ada dulu itu. Kalau sekarang tidak ada. Analisis keamanan pangan tidak ada, kemudian kimia analisis dasar juga tidak ada. Jadi digabungkan menjadi farmasi analisis. Jadi mau tidak mau modulnya juga harus digabungkan. Dari 3 modul digabungkan menjadi 1 modul, yaitu modul farmasi analisis. Begitu ya. Nah, dari modul farmasi analisis ini terdapat 8 pekerjaan di sini atau 8 yang akan dipraktikumkan. Tapi aturan dari lembaga itu bahwa tidak boleh melaksanakan praktikum lebih dari 7 kali praktikum. Nah, sehingga untuk analisis kualitatif itu digabungkan nanti pekerjaannya. Jadi analisis kualitatif ke-1 dan analisis kualitatif kedua itu digabungkan. Nah, sehingga dari ke-8 ini menjadi 7. Nah, dari ke-7 modul yang dipraktikumkan, yang akan dipraktikumkan, yang tercantum di dalam buku modul, itu hanya 4 yang dipilih untuk dipraktikumkan di laboratorium. Kalau misalkan di sini ada titrasi asam basa, kompleksometri, nitrimetri, redox, kadar campuran obat, gravimetri, dan analisis kualitatif. Nanti akan kami pilih kira-kira modul yang mana sih yang cocok dari ke-7 tersebut, 4 yang cocok dipraktikumkan di laboratorium. Pemilihan tersebut berdasarkan hasil pertimbangan supaya bisa mewakili dari apa yang dipelajari di teori, supaya bisa diwakili dengan ke-4 modul yang akan dipraktikumkan tersebut, gitu ya. Jadi ada 4, dari ke-7 modul dipilih 4. Nah, bagaimana yang tidak dipraktikumkan di lab? Tadi sudah saya jelaskan bahwa jika tidak dipraktikumkan di laboratorium, maka akan diberikan praktikum simulasi. Kami akan membuat video simulasi tentang modul tersebut. Contoh misalkan titrasi asam basa, misalkan tidak dipraktikumkan di lab, maka kami akan membuat video simulasi tentang titrasi asam basa. Berikut penjelasannya. Nah, dari mulai alat yang dipakai apa saja, kemudian pelarut yang digunakan apa saja, standar primernya apa, sekundernya apa, indikatornya apa, kemudian apa saja yang bisa diamati pada titrasi tersebut,
kemudian cara menghitungnya juga akan kami jelaskan. Nah, sehingga diharapkan dengan adanya video simulasi tersebut bisa memberikan wawasan atau memberikan informasi kepada Anda bahwa seperti apa sih titrasi asam basa jika dilakukan di laboratorium. Nah, kalau yang dilakukan di laboratorium itu tentunya tidak akan saya buatkan video simulasinya. Ya. Nah, untuk selanjutnya yang harus dilakukan oleh setiap individu, oleh setiap mahasiswa, yang pertama adalah Anda harus membuat jurnal praktikum. Jurnal praktikum seperti apa, Pak? Anda sudah pernah praktikum kimia dasar. Dan jurnalnya dibuat dalam buku kampus seperti ini nih, contohnya. Nah, jurnalnya dibuat dalam buku kampus seperti ini. Gak perlu buku yang mahal, yang jelas bisa dipakai untuk nulis saja. Nah, jurnalnya dibuat setiap orang. Satu orang bikin jurnal. Supaya diharapkan setiap orang memiliki arsip masing-masing. Jadi, jurnalnya dibuat per orang. Jangan lupa jurnalnya diberi sampul plastik. Sampul ini murah. Jadi tolong disampul plastiknya. Supaya bukan berarti takut masuk angin, bukan. Supaya rapih sajalah. Supaya rapih, jadi tolong jurnalnya disampul dengan plastik. Kemudian diberikan identitas. Di sini ada nama, ada NPM, kelas, dan kasih keterangan. Jurnalnya jurnal apa nih? Jurnal. Kalau di sini sekarang praktikumnya jurnal farmasi analisis. Gitu ya. Kemudian jangan lupa cantumkan juga kelompoknya. Nah, tadi kelompok sudah dibagi. Ada kelompok 1 sampai kelompok 18. Nah, ada kelompok berapa? Nah, itu jurnalnya. Pakai buku kampus yang seperti ini. Nah, bagaimana untuk warnanya? Nanti saya jelaskan. Saya akan bagi untuk tiap kelompok warna jurnalnya seperti apa. Jadi intinya setiap mahasiswa sebelum praktikum harus membuat jurnal. Nah, jurnalnya sama seperti yang sudah pernah Anda buat di kimia dasar. Nah, sebelum Anda menulis jurnal, tolong berikan garis pinggir. Nah, seperti ini nih. Tolong berikan garis pinggir. Kurang lebih ya 2 cm ya kalau bisa. 2 cm. Nah, garis pinggirnya cukup di sebelah kiri saja. Di sini saja. Kalau ini 2, kiri kanan. Di sebelah kiri saja. Jadi, tolong dicantumkan garis pinggir di sebelah kiri. Supaya lebih rapi. Kemudian, apa saja sih yang dicantumkan di dalam jurnal praktikum? Yang pertama ada judul praktikum. Nah, sama seperti ini. Judul praktikum pembuatan spektrum absorpsi, penentuan panjang gelombang maksimum pada kurva, dan pembuatan kurva kalibrasi. Nah, kalau di sini, kalau praktikumnya titrasi asam basa, berarti judulnya titrasi asam basa. Nah, kemudian setelah dicantumkan judul, maka cantumkan juga tanggal. Nah, di sini tidak dicantumkan, ada nih, tanggal praktikum Senin 2 Maret 2020. Nanti sama kan seperti ini. Kemudian yang pertama judul, yang kedua adalah tanggal praktikum, kemudian ada tujuan praktikum. Di sini ada tujuan praktikumnya juga. Ada tujuan praktikum. Tujuan praktikum. Setelah tujuan praktikum, cantumkan alat dan bahan. Sama seperti ini. Alat dan bahan boleh dicantumkan seperti ini, tapi alangkah bagusnya alat bahan dibuat dalam bentuk tabel. Buat dalam bentuk tabel supaya rapi. Alatnya apa saja? Misalkan buret 50 ml berapa banyak? Erlenmeyer 3 buah, ukurannya 250 ml, cantumkan. Kemudian bahan yang dipakai apa saja? Nah, bahan yang dipakai misalkan contoh sekarang titrasi asam basa misalkan. Bahan yang digunakannya adalah NaOH, konsentrasinya 0,1 normal, kemudian fenolphthalein, konsentrasinya 1%, kemudian sampel, misalkan sampelnya adalah asam salisilat, salep asam salisilat, kemudian larutan vitamin C, dan lain sebagainya. Itu bahan. Kemudian, setelah itu Anda cantumkan informasi dulu, daftar informasi bahan yang dipergunakan. Sama seperti ini nih, daftar informasi bahan yang digunakan. Daftar informasi bahan itu Anda bisa nyari referensinya dari farmakope. Kenapa? Karena zat aktif yang digunakan itu menggunakan zat aktif obat. Contoh dimulai dari asam salisilat, misalkan sebagai bahan baku utama atau zat utama. Asam salisilat, dari mulai pemberiannya seperti apa, kemudian masa jenisnya berapa, kelarutannya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu, kalau misalkan tidak ada di farmakope, Anda tambahkan di MSDS, Material Safety Data Sheet, supaya jika terjadi
terjadi atau terdapat kejadian yang tidak diharapkan pada saat praktikum, maka apa yang harus dilakukan itu sudah tercantum di sini. Contoh di sini yang pertama, di sini paracetamol nih, penampilannya padat, berat molekulernya berapa, titik lalainya berapa, kemudian massa jenisnya berapa. Nah, MSDS-nya ada di sini, inhalasi, kulit, mata, tertelan. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan pelarut alkohol, apa yang harus Anda lakukan jika alkohol tersebut mengenai mata? Apa yang harus Anda lakukan jika alkohol tersebut tertelan? Nah, begitupun untuk zat-zat yang lain. Semuanya Anda cantumkan, termasuk Aquades pun Anda cantumkan. Kemudian di sini ada NaOH, di sini Aquades juga sama nih. Aquades ada, kalau Aquades itu nggak ada MSDS-nya. Tapi di sini ada bentuknya seperti apa, warnanya, bau, pH, titik lebur, titik didih ada. Di sini Aquades. Dan bahan-bahan yang lain silakan Anda lengkapi informasi dari bahan tersebut. Kenapa harus Anda cantumkan informasi bahan tersebut? Supaya membantu Anda pada saat bekerja. Jurnal dibuat itu untuk membantu Anda pada saat kerja di lab. Bukan untuk kami, tapi untuk Anda. Sama seperti ini. Bagaimana sih jika saya ingin membuat larutan NaOH 0,1 normal? Itu ada kan di sini, di perhitungan. Kemudian NaOH itu larutnya dalam apa? Jangan sampai Anda melakukan NaOH dengan minyak, dengan alkohol misalkan. Nah, bagaimana caranya? Anda lihat kelarutannya dalam apa. Kemudian jika Anda ingin menentukan kadar asam salisilat misalkan, asam salisilat itu larutnya dalam apa? Dalam air larut tidak. Nah, itu ada di daftar informasi bahan yang digunakan. Kemudian jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, Pak, NaOH-nya masuk ke mata, apa yang harus saya lakukan nih? Ya, sebelum ke rumah sakit, Anda lihat dulu di sini sesuai informasi yang Anda peroleh dari MSD. Jika tertelan, apa yang harus? Jika terhirup, maka yang harus dilakukan adalah pergi ke udara yang segar. Bukan ke udara yang segar, pergi ke tempat yang lapang atau bebas, keluar, yang mana di luar mengandung terdapat udara yang banyak dan lebih segar. Kalau kena mata, nih dibilas dengan air yang banyak, kemudian biarkan selama 5 menit. Jika terjadi iritasi yang parah, silakan lakukan tindakan medis gitu. Kalau misalkan ringan, bisa dengan bantuan air dibilas, biarkan 15 menit. Itu juga sudah cukup. Begitu, makanya perlu dicantumkan daftar informasi dari bahan yang digunakan supaya membantu Anda pada saat bekerja dan supaya bisa membantu juga jika terdapat kejadian yang tidak diharapkan. Kemudian di jurnal juga dicantumkan prosedur. Prosedurnya dibuat dalam bentuk tabel. Tapi supaya mempermudah, kalau tabel itu boleh silahkan. Mau dibuat dalam bentuk tabel juga boleh. Mau dibuat dalam bentuk diagram alir juga boleh, silahkan. Kalau mau buat dalam bentuk tabel bukan boleh, silahkan. Kalimatnya dibuat dalam bentuk kalimat pasif. Misalkan diambil 150 mili sampel. Jadi kalimatnya seperti itu. Kalau kalimat pasif. Kemudian sampel ditambahkan pelarut. Kemudian ditambahkan indikator sebanyak 3 tetes. Dilakukan titrasi hingga terjadi perubahan warna. Itu kalimat pasif. Dibuat dalam bentuk tabel saja. Jadi ada kolom, tabel itu ada kolom prosedur dan ada kolom pengamatan. Mirip dengan jurnal yang di kimia dasar. Saya kira seperti itu. Nah, kemudian di dalam jurnal juga dicantumkan hasil pengamatan dan perhitungan. Kalau pengamatan itu di kolom pengamatan. Kalau terbentuk warna merah muda, volume titik air titrasi 10 mili, itu di pengamatan. Kalau perhitungan itu ada bagian perhitungannya. Jadi setelah kolom prosedur dan pengamatan, di dalamnya adalah perhitungan. Jika Anda ingin menghitung berapa kadar senyawa berdasarkan hasil penetapan kadar dengan metode yang Anda pakai, misalkan titrasi, nah dihitung di bawahnya. Sehingga Anda bisa menyimpulkan, kadar asam salisilat dalam sampel salep tersebut ialah 1%, sehingga sampai ke situ. Ya. Jadi ada yang pertama ada judul, ada tanggal, ada tujuan praktikum, ada alatan bahan, ada daftar informasi bahan yang bisa Anda kutip, Anda ambil, ada citasi dari Pharmacope,
ataupun dari MSDS. Tujuannya, kenapa daftar informasi bahan dicantumkan? Supaya bisa membantu Anda pada saat bekerja di laboratorium, dan jika terjadi hal yang tidak diharapkan, Anda bisa menggunakan data yang sudah Anda cantumkan di jurnal tanpa bawa MSDS. MSDS kan harus ke perpustakaan. Kalau di sini sudah ada, kalau misalkan saya menelan alkohol, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Kemudian ada prosedurnya dibuat dalam bentuk tabel, ada kolom prosedur, ada kolom pengamatan. Nah, prosedurnya misalkan ditambahkan reaksi ini terbentuk warna merah, tulis saja di situ. Kemudian, jika sudah selesai pekerjaannya, jika ada yang perlu diolah datanya, sehingga diharapkan mendapatkan data akhir, misalkan dalam bentuk persen kadar, dihitung. Itu jurnalnya. Jurnal itu untuk arsip Anda. Untuk setiap mahasiswa harus punya arsip, jangan satu kelompok satu. Kalau satu kelompok satu, jika Anda ingin melihat data, maka Anda harus mencari jurnalnya di siapa gitu. Makanya saya menyarankan setiap orang itu membuat jurnal. Dan jurnal pun tidak berat saya kira. Ini jurnal hanya berapa lembar saja. Hanya 1, 2. Hanya 1, 2. Ini plus pengamatan di sini. Hanya dua lembar saja jurnal itu. Dan di jurnal tidak perlu ada landasan teori. Landasan teori cukup Anda baca saja. Anda baca, Anda pahami. Kalau sekarang praktikumnya literasi asam basa, Anda baca dulu hal-hal yang berkaitan dengan literasi asam basa. Nah, gitu ya. Itu untuk jurnal. Yang kedua, laporan. Nah, laporan itu dibuat setelah Anda selesai melaksanakan praktikum. Jadi Anda melaporkan kepada kami pekerjaan yang telah Anda lakukan. Seperti apa? Nah, gitu. Kemudian di sini untuk laporan dibuat seperti ini. Laporan dibuat seperti ini dan ditulis tangan. Tidak disarankan di komputer, kecuali bagian sampulnya boleh di print. Dalamnya itu harus ditulis seperti ini. Nah, laporan ditulis di kertas A4. Kertas A4. Jika Anda punya kertasnya yang F4, itu dipotong dulu supaya besarnya sama dengan F4 dengan A4. Supaya seragam. Nah, untuk laporan tidak perlu disampul mika. Tidak perlu, kan biasanya Anda disampul mika. Memang kalau ada yang ingin disampul mika boleh, silahkan. Tapi kami tidak menilai sampulnya. Mikanya tidak kami nilai. Dimulai dari nilainya dari sini. Jadi cukup saja seperti ini nih. Hektar di sini, hektar di sini, hektar di sini. Supaya apa? Supaya lebih ekonomis. Lumayan lah. Kalau sekarang pakai mika 2.000 ya, atau 2.500 atau 3.000. Itu bisa ditabungkan oleh Anda. Nah, laporannya dibuat dengan kertas A4. Nah, dibuat kotak seperti ini. Dibuat garis seperti ini supaya apa? Supaya rapi kelihatannya. Nah, kenapa kami menyarankan ditulis tangan? Supaya mahasiswa bisa mengkaji ulang apa yang sudah dikerjakan. Kalau di print komputer, pengalaman ditakutkan, bukannya kami tidak percaya kepada mahasiswa, supaya mengurangi plagiat. Biasanya plagiatnya lebih besar, tinggal tempel saja, copy paste, jadi. Tapi kalau misalkan, paling tidak kalau tulis tangan, Anda baca dulu. Sebelum Anda salin, Anda baca dulu, dibaca, kemudian ditulis lagi. Jadi paling tidak Anda ada pembelajarannya di situ. Kalau ditulis tangan. Itu ya. Nah, apa saja yang cantumkan di dalam laporan praktikum? Nah, di bagian sampul, boleh seperti ini. Ini sampulnya ada praktikum apa, namanya siapa, NPM-nya, kelompok, dan atau kelasnya, tanggal praktikumnya, dosen penanggung jawabnya siapa. Di sini ada kolom nilai dan kolom paraf dosen. Kemudian, untuk isi laporannya, apa saja? Itu yang pertama adalah judul praktikum. Nih, judul praktikum penentuan kadar suatu senyawa dengan menggunakan spektrofotometri. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini adalah judul praktikum. Kemudian ada tanggal praktikum. Nah, khusus tanggal itu cantumkan di sampul saja sudah cukup. Tanggal praktikum, kemudian ada tujuan praktikum. Tujuan praktikum Anda cantumkan. Nah, kemudian setelah tujuan praktikum, ada alat dan bahan.
Alatan bahan Anda cantumkan. Setelah alatan bahan Anda cantumkan, ada landasan teori, ini landasan teori. Nah, di laporan baru ada landasan teorinya. Kalau di jurnal tidak usah ada landasan teori. Karena jurnal itu dipergunakan untuk membantu Anda pada saat proses kerja di lab. Kalau laporan itu kan untuk melaporkan, maka harus ada landasan teorinya. Landasan teorinya silakan Anda cari pustaka pustaka lain selain modul praktikum. Cari pustakanya, minimal 5 buku kalau nggak salah di sini. Minimal 5 pustaka, boleh dari pustaka primer, pustaka sekunder, ataupun pustaka tersier. Pustaka primer itu contohnya jurnal ilmiah yang dipublikasi. Pustaka sekundernya bisa juga dalam bentuk jurnal review ataupun jurnal review. Kalau misalkan buku itu termasuk pustaka tersier. Boleh mana yang mau Anda pilih. Mau pustaka primer, pustaka sekunder ataupun pustaka tersier. Minimal 5 saja. Anda baca-baca tentang literasi asam basa. Cantumkan landasan teorinya. Nah, setelah dicantumkan landasan teorinya, baru Anda masukkan daftar informasi. Nah, daftar informasi bahan juga dicantumkan kembali. Di sini juga daftar informasi bahan dicantumkan kembali. Contohnya, prokain HCl, sifat fisikanya seperti apa, warnanya di sini, kemudian dan lain sebagainya. Kelarutannya dalam apa. Kemudian ada prosedur kerja juga dicantumkan. Nah, prosedur kerja di laporan juga dalam bentuk tabel. Tabel ada kolom pekerjaan, ada kolom pengamatan. Nah, setelah itu ada hasil pengamatan dan perhitungan. Nah, hasil pengamatan dan perhitungan seperti ini. Setelah Anda mencantumkan tabel prosedur, ada prosedur, hasil pengamatan, ada perhitungan di sini. Ada hasil perhitungan. Tinggal diperoleh di sini berapa kadarnya tuh. Kadarnya 1000 ppm misalkan. Kadar prokain HCl-nya. Ya. Kemudian setelah hasil pengamatan dan pembahasan baru disimpulkan. Seperti apa kesimpulannya. Kalau Anda mendapatkan sampel salep, isinya zat aktifnya adalah asam salisilat, Anda simpulkan dari sampel salep yang diberikan bahwa kadar asam salisilat tersebut besarnya adalah 10% misalnya. Itu kesimpulannya. Nah, kemudian jika data yang Anda peroleh berbeda dengan data sebenarnya, nanti Anda bisa menanyakan ke penanggung jawab atau dosen penanggung jawab. Pak, asam salisilat yang Bapak berikan itu kadarnya berapa persen? Kadarnya 10%. Yang saya temukan 10%. Itu tidak perlu ada pembahasan. Karena kadar yang Anda temukan itu sama dengan kadar sebenarnya. Nah, jadi tidak usah ada pembahasan jika nilainya sama. Tapi misalkan, Pak, sampel asam salisilat yang Bapak berikan itu berapa persen? Isinya adalah 10%. Wah, saya dapatnya 1%, Pak. Nah, kalau terdapat perbedaan seperti itu, maka Anda harus membahasnya. Jadi dibuat pembahasan. Buat pembahasannya sehingga bisa diketahui atau terklarifikasi, bisa diketahui di mana kesalahannya. Kenapa sih saya dapatnya cuma 1%? Kira-kira dari mana ya? Nah, silakan Anda bahas di pembahasan. Di sini banyak di pembahasannya. Kenapa misalkan bisa terjadi kesalahan dimulai dari pembuatan atau pembakuannya yang salah, kemudian indikatornya yang kurang tepat, pH-nya yang tidak tepat, itu dibahas di pembahasan. Nah, setelah pembahasan, maka Anda cantumkan daftar pustaka seperti ini nih. Pustaka ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Ini cuma 4, harusnya ada 5 minimal. Ya. Kenapa? Apalagi ada pembahasannya. Kalau ada pembahasan kan Anda perlu baca-baca. Kenapa sih saya salah? Apakah pengaruh pH? Anda cari. Nah, itu berarti harus lebih banyak mungkin daftar pustakanya. Begitu ya. Jadi mahasiswa sebelum praktikum harus membuat jurnal dan harus membuat laporan setelah selesai praktikum guna melaporkan hasil pekerjaan Anda. Kemudian selanjutnya keterangan. Nah, untuk jurnal. Untuk jurnal di sini kelas A itu warnanya hijau, seperti ini nih. Warna hijau. Kelas A warnanya hijau, kelas B warnanya merah, kelas C warnanya biru, dan kelas D warnanya kuning. Dan disampul plastik. Kenapa harus warna-warni? Supaya memberikan identitas kelas. Jadi kalau misalkan nanti mengumpulkan jurnal, itu tidak tertukar nanti. Kelas A dengan kelas B tidak tertukar. Jadi gampang.
Kalau misalkan kelas A ada di kelas B itu bisa terlihat dari warnanya gitu. Ya, warnanya sepakati saja. Untuk kelas A itu warna hijau, kelas B warna merah, kelas C warna biru, dan kelas D warna kuning. Nah, itu ya. Buku yang dipergunakan hanya buku kampus, tolong disampul plastik. Beri keterangan nama, NPM, kelas, kemudian kelompok. Jika perlu ditambahkan SIP, praktikum boleh. Itu untuk laporan, untuk jurnal. Nah, untuk laporan tadi setiap mahasiswa yang mengikuti praktikum membuat laporan, ditulis tangan. Kecuali bagian sampulnya boleh di-print. Kalau isinya itu harus ditulis tangan. Sampulnya disesuaikan dengan warna jurnal. Kalau jurnalnya warna merah, sampulnya merah. Kalau jurnalnya warna kuning, sampulnya kuning juga. Kalau jurnalnya warna biru, sampulnya biru. Begitu ya. Itu untuk sampul laporan. Laporan dibuat dalam kertas A4. Tadi sudah saya jelaskan. Warna sampul laporan sesuai dengan warna jurnal. Nah, hanya bagian sampul saja yang boleh di komputer, sisanya ditulis tangan. Laporan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jadi kalau misalkan sekarang praktikumnya ke-1, nah Anda membuat laporan itu karena setiap orang nanti dikumpulkan pada saat Anda ikut praktikum lagi. Berarti minggu depannya Anda harus mengumpulkan laporan. Dan jika Anda tidak mengumpulkan laporan dan tidak memperlihatkan jurnal yang Anda buat, maka Anda tidak boleh praktikum. Karena mau ngapain jika Anda tidak membawa perlengkapan praktikum? Gitu ya. Kalau misalnya tidak buat laporan, tidak membawa laporan, Anda tidak diperkenankan masuk ke laboratorium. Anda harus bawa laporannya, kemudian Anda bawa jurnalnya. Minimal itu dulu. Belum ada yang harus Anda bawa lagi selain itu. Nah, barangkali sudah cukup jelas untuk menjelaskan laporan dan jurnal. Di sini ada laporan sementara. Kalau laporan sementara seperti ini. Karena setiap mahasiswa punya jurnal, jurnalnya boleh dicoret-coret, silahkan, terserah. Tapi setelah selesai praktikum, Anda mengumpulkan laporan sementara. Anda mengumpulkan laporan sementara, formatnya seperti ini. Dibuat dalam 1 lembar saja. Dibuat dalam 1 lembar, itu untuk laporan sementara. Di sini ada paraf dan nilai, nanti akan kami nilai langsung. Kemudian di sini ada mata kuliahnya apa, judulnya apa, tanggalnya apa, dikerjakan di laboratorium mana, kelompoknya, anggotanya cantumkan di sini. Kalau misalkan kolomnya kurang, silakan Anda edit dulu supaya kolomnya menjadi banyak. Kalau dalam satu kelompok itu kelompoknya ada 5 orang, saya di sini kolomnya ada 3 orang, Anda tambah lagi, ada edit dulu sebelum Anda print. Kemudian tuliskan dulu di sini tujuannya ngapain Anda mau praktikum, kemudian alat dan bahan yang digunakan, kemudian prosedurnya singkat saja prosedurnya, kemudian hasil pengamatan, hitung di sini. Pengamatannya seperti apa? Jika titrasinya misalkan menjadi warna merah, kemudian perhitungannya hitung di sini. Setelah ada perhitungannya, nanti perhitungannya jika ada penetapan kadar, nah baru disimpulkan di sini. Misalkan Anda kelompok 1 dapat sampel asam salisilat salep. Nah, di sini kesimpulannya, kadar asam salisilat dalam sampel salep adalah 10%. Udah aja gitu kesimpulannya. Nggak usah panjang-panjang. Sedikit saja. Nah, kemudian itu untuk laporan sementara. Ya, saya kira cukup jelas. Jadi laporan sementara tolong di-print dalam 1 lembar. Yang dikumpulkan ke kami adalah laporan sementara. Jurnalnya itu pegangan Anda. Itu boleh Anda coret-coret. Itu arsip Anda masing-masing. Tapi sebelumnya Anda perlihatkan kepada kami. Takutnya Anda tidak membuat jurnal. Takutnya Anda menyusahkan orang lain. Pada saat kerja Anda pinjam jurnal orang lain. Modul itu nggak usah dibawa. Yang dibawa ke praktikum itu adalah jurnal. Modul itu boleh disimpan di rumah pun nggak masalah. Disimpan di tas nggak apa-apa. Tapi yang dibawa disimpan di meja itu adalah jurnal. Karena itu adalah panduan praktikum Anda. Ya. Tapi yang dikumpulkan kepada kami apa? Laporan sementara ini yang dikumpulkan. Jadi setiap kelompok 1. Ini Pak, coba diperiksa. Benar nggak penilaian saya? Oh, kurang benar nih. Nah, di situ ada nilainya. Kalau kurang benar, maka Anda harus melakukan pembahasan di laporan. Tapi kalau hasilnya bagus, ini mah nilainya 99%. Ya, sudah cukup, itu masuk range. Maka tidak usah ada pembahasan. Saya kira cukup jelas untuk laporan sementara. Kemudian, nah sekarang aturan praktikum yang harus dipatuhi oleh mahasiswa pada saat bekerja di laboratorium.
Nah, yang pertama, mahasiswa harap hadir 5 menit sebelum praktikum atau tes awal dimulai. Sekarang tidak akan ada tes awal. Tesnya itu dilakukan secara online. Jadi kalau mahasiswa sudah dinyatakan lulus, Anda boleh praktikum, gitulah intinya ya. Kemudian, kalau untuk praktikum laboratorium, mahasiswa harus hadir paling lambat 5 menit harus sudah ada di dalam ruangan. Kalau misalkan dosen belum mempersilahkan Anda masuk, pokoknya jika sudah waktunya Anda praktikum, Anda masuk. Jangan disuruh, silakan anak-anak masuk, yang lain coba tolong panggil. Gak usah seperti itu. Karena Anda sudah dewasa, sudah besar. Jika sudah waktunya praktikum, Anda masuk. Nah, tas yang dibawa dari luar itu jangan disimpan di meja praktikum. Karena itu akan mengganggu pada saat Anda bekerja. Takutnya terjadi tumpahan dan mengenai tas Anda. Nanti akan mengotori atau merusak tas yang Anda pergunakan. Jadi simpan saja di bawah meja boleh, disimpan di depan laboratorium juga boleh. Di depan itu bukan berarti di luar lab, bukan, tapi di depan di bawah papan tulis simpan di situ. Semuanya. Yang dibawa ke meja itu adalah jurnal, pensil atau ballpoint, kemudian alat praktikum yang harus Anda bawa. Sisanya simpan saja. Simpan saja di dalam tas. Kemudian, yang kedua, mahasiswa wajib memakai jas laboratorium. Itu pasti. Kalau tidak menggunakan jas laboratorium, berarti tidak akan praktikum. Nah, maka dari itu, Anda tidak diperkenankan untuk melaksanakan praktikum. Kemudian, menggunakan alas kaki khusus untuk lab. Menggunakan alas kaki. Alas kaki yang dipergunakan di lab itu khusus untuk di laboratorium, bukan alas kaki yang peruntukannya untuk di luar laboratorium. Jadi seharusnya setiap mahasiswa punya alas kaki khusus untuk di lab. Karena lab farmasi itu, karena farmasi itu praktikumnya banyak, Anda itu harus punya, kalau sepatu khusus untuk di ruangan. Atau alas kaki khusus untuk di ruangan. Jangan sampai Anda menggunakan sepatu dari luar, yang dari rumah itu Anda off-road ke sini hujanan, ke dalam itu nanti akan kotor. Nah, jadi Anda menggunakan alas kaki yang peruntukannya di dalam laboratorium. Ganti, dilepas. Di sana sudah disediakan tempat sepatu. Nah, sepatu yang dari luar silahkan Anda lepas, simpan di situ. Kemudian ganti dengan alas yang dipergunakan di dalam laboratorium. Paham? Saya kira Anda cukup paham karena Anda sudah pernah melaksanakan praktikum di laboratorium yang lain atau praktikum selain di lab ini. Kalau di kimia dasar boleh menggunakan sepatu yang dari luar, tapi di sini tolong diganti. Karena nanti ke depannya praktikum mikrobiologi, praktikum teknologi farmasi, saya yakin alas kaki yang dari luar itu harus dilepas. Makanya Anda harus mempersiapkan alas kaki yang peruntukannya di dalam laboratorium. Kemudian yang ketiga, membawa perlengkapan penunjang praktikum. Nah, ini harus dibawa oleh setiap mahasiswa. Nah, biasanya mahasiswa itu punya tas khusus yang warna hitam seperti gini. Ada tas khusus untuk praktikum. Di dalamnya, yang pertama ada, karena kita itu praktikumnya di era new normal, berarti Anda harus menggunakan masker terlebih dahulu. Menggunakan masker, kemudian menggunakan face shield. Nah, kalau praktikum kemarin, face shield-nya disediakan oleh laboratorium. Nah, kalau misalkan masih ada, dan saya harapkan itu juga masih ada, silakan pergunakan kembali untuk praktikum kali ini. Takutnya laboratorium tidak menyediakan kembali. Karena face shield itu sifatnya awet, tidak rusak, beda dengan masker yang sekali pakai itu rusak. Nah, gunakan masker dan face shield. Itu harus dipakai pada saat Anda bekerja di laboratorium. Selain untuk memenuhi protokol kesehatan, memproteksi Anda, melindungi Anda dari sesuatu yang bisa menginfeksi tubuh Anda, juga bisa melindungi Anda dari sesuatu yang sekiranya bisa melukai atau mengiritasi bagian wajah. Anda mengambil zat asam yang asamnya pekat, kalaupun ada cipratan itu tidak mengenai wajah secara langsung karena sudah terlindungi. Begitu. Itu ada kelebihannya jika Anda menggunakan face shield. Kemudian sarung tangan karet minimal 1 set sudah harus ada. Karena mungkin saja Anda harus membuat larutan, yang mana membuat larutannya misalkan dari larutan pekatannya. Anda membuat asam sulfat diencerkan dari pekatannya. Takutnya mengenai tangan, mengiritasi tangan hingga menyebabkan luka bakar misalkan. Makanya harus membawa sarung tangan karet. Saya kira itu tidak mahal. Masker, face shield,
Sarung tangan karet itu murah harganya tapi manfaatnya besar. Kemudian membawa pipet tetes minimal 2. Ini biasanya suka mahasiswa itu suka lupa membawa alat tersebut. Pada saat praktikum bingung. Saya tidak punya pipet, pinjam dong. Nah, itu kan mengganggu orang lain. Silakan Anda bawa sendiri karena harganya tidak mahal. Anda itu akan praktikum di laboratorium kimia. Alat tersebut harus ada di dalam tas perlengkapan yang Anda bawa. Minimal 2, kami tidak mengharapkan bawa 100, tapi minimal 2. Kemudian spatula itu harus ada. Karena mungkin saja Anda akan menimbang zat padat, itu diambilnya dengan menggunakan spatula. Itu minimal 1. Kalau bisa banyak boleh, silahkan. Minimal 1 Anda harus bawa. Jika Anda ingin menimbang zat padat, itu ngambil zatnya dengan menggunakan spatula. Kemudian ada sikat tabung. Bawa sikat tabung. Kalau misalkan praktikumnya menggunakan tabung reaksi, dan kemudian tabung reaksinya akan Anda cuci, itu harus menggunakan sikat tabung. Itu harus bawa. Disimpan di dalam tas penunjang, tas yang di dalamnya terdapat alat penunjang praktikum. Kemudian ada sudip. Sudipnya yang dari plastik, yang biasa dipergunakan untuk praktikum farmasetik itu harus ada. Kenapa? Karena nanti mungkin saja Anda akan menghomogenkan sampel. Tablet ditumbuk dulu, serbuk dihaluskan dulu, atau dihomogenkan dulu. Itu dikumpulkan dengan menggunakan sudip. Bawa sudip. Sekali lagi, setiap orang harus bawa. Kenapa? Supaya tidak mengganggu orang lain. Minjam ke orang, itu mengganggu orang lain. Belum tentu orang lain tersebut juga merasa nyaman Anda pinjami. Mungkin saja mereka terganggu. Kerja itu fokus dengan pekerjaan masing-masing. Kemudian ada sabun. Ada sabun. Sabunnya itu adalah sabun cuci piring. Kenapa? Karena nanti Anda akan minjam alat. Alatnya itu akan dikembalikan ke laboran. Itu harus dalam keadaan bersih kembali. Kenapa harus bersih? Karena alat tersebut akan dipakai oleh kelompok yang lain pada saat praktikum. Begitu ya. Pada saat praktikum akan dipergunakan oleh kelompok yang lain, sehingga alat harus dikembalikan dalam keadaan bersih. Nah, tadi perlengkapan yang Anda bawa itu dimasukkan ke dalam suatu tas khusus untuk praktikum. Paham? Laporan dikumpulkan sesaat sebelum praktikum. Kemudian mahasiswa yang diperbolehkan masuk untuk praktikum ialah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus. Jadi ada tes dulu. Kalau misalkan tesnya sudah memenuhi persyaratan, Anda boleh masuk laboratorium, maka harus Anda diperbolehkan untuk masuk laboratorium. Kemudian praktikum harus dipenuhi 100%. Jadi tidak boleh tidak hadir. Kalau tidak hadir nanti Anda dianggap karena syaratnya, aturannya itu harus 100%, berarti kalau tidak 100% berarti Anda harus ulang gitu. Anda harus ulang. Bagaimana Pak kalau sakit? Manusia kan tidak mungkin terhindar dari sakit gitu. Boleh Anda tidak mengikuti praktikum, tapi sebelumnya Anda konfirmasi kepada kami atau kepada penanggung jawab praktikum. Konfirmasi dulu bahwa saya tidak bisa mengikuti praktikum dikarenakan karena saya sakit misalkan. Boleh, silakan. Kalau ada surat sakitnya silakan lampirkan. Boleh. Nanti kami akan menjadwalkan Anda praktikum di hari apa. Ataupun misalkan kami akan membuka jadwal untuk praktikum yang akan diulang bagi mahasiswa yang tidak hadir. Ya. Kalau misalkan sakitnya benar-benar tidak bisa melaksanakan praktikum, boleh. Tapi kalau misalkan cuma sakit ringan, masih bisa melaksanakan pekerjaan, ya silakan Anda datang saja ke sini untuk melaksanakan praktikum. Kemudian, setelah praktikum, Anda buatlah laporan sementara. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, segala bentuk pelanggaran itu akan ditindak. Misalkan Anda melakukan pelanggaran yang primer dan pelanggaran yang sekunder, pelanggaran yang berat, misalkan Anda melakukan hal kriminal di laboratorium, Anda mabuk, pernah ada mahasiswa mungkin yang pada saat praktikum itu dalam kondisi tidak sepenuhnya sadar, diakibatkan karena di bawah pengaruh alkohol misalkan, mungkin saja ada seperti itu. Itu tidak diperkenankan untuk praktikum, mungkin saja akan diskors, akan dianggap nilai praktikumnya 0. Kalau misalkan Anda melakukan pelanggaran yang
mayor, pelanggaran-pelanggaran yang besar, pelanggaran yang berat. Kalau pelanggaran-pelanggaran yang ringan mungkin bisa didiskusikan. Misalkan Anda memecahkan alat, apa yang Anda lakukan? Anda misalkan pokoknya pelanggaran-pelanggaran kecil itu bisa didiskusikan. Baik, untuk aturan hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi. Tolong dipatuhi segala bentuk aturan yang sudah kami buat. Tujuannya supaya bisa memberikan kenyamanan bagi Anda pada saat praktikum, begitupun teman Anda. Dan sekali lagi, aturan dibuat bukan berarti untuk memperberat Anda, bukan. Tapi untuk mendidik Anda supaya Anda lebih berdisiplin. Nah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya, khususnya dalam menyampaikan penjelasan yang kurang jelas. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan japri saya secara langsung atau menemui saya ke laboratorium ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.